Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Jika Hakan Calhanoglu hengkang, Cifu pinta Inter datangkan mantan pemainnya di Parma. Christian Cifu mulai menyusun rencana untuk memperkuat lini tengah Inter. Cifu merekomendasikan satu nama khusus kepada manajemen, yakni gelandang Parma, Mandela Keita. Tulis Gazzetta di Parma edisi cetak hari ini. Pemain asal Belgia itu menjadi sorotan setelah tampil impresif di bawah asuhan Cifu. Keita bergabung dengan Parma dari Anwar pada musim panas lalu. Keita menjadi sosok penting di lini tengah Giallo Blues saat ditangani Cifu. Lanjut laporan tersebut, gelandang 23 tahun itu dipercaya mengisi peran sentral dalam skema permainan tim. Kini, Cifu berencana membentuk kembali poros permainan Inter. Inter mempertimbangkan Keita sebagai target, terutama jika Hakan Calhanoglu hengkang, ungkap Gazzetta di Parma. Pembicaraan awal terkait sang pemain telah dilakukan dengan pihak Parma. Cifu baru saja diangkat sebagai pelatih kepala Inter Milan usai membawa Parma bertahan di Serie A. Perpanjangan kontrak Mosquera berjalan lamban dengan Valencia. Inter memantau. Inter siap bergerak cepat jika Valencia gagal memperpanjang kontrak bek muda mereka. Christian Mosquera, laporan dari Corriere dello Sport, menyebutkan bahwa Mosquera masuk dalam radar transfer Nerazzurri. Inter melihat Mosquera sebagai target potensial karena situasi kontraknya saat ini, tulis laporan tersebut. Kontrak Mosquera bersama Valencia akan berakhir pada Juni tahun depan. Kondisi ini membuat musim panas ini menjadi momen krusial bagi klub asal Spanyol tersebut. Jika tidak diperpanjang, Valencia terancam kehilangan sang pemain secara gratis musim depan. Inter sendiri tengah mempersiapkan peremajaan di lini belakang mereka. Usia Francesco Acerbi dan Stefan de Vrij yang sudah tidak muda lagi menjadi perhatian klub. Selain itu, Jan Bisek juga dikabarkan menarik minat dari Manchester United dan West Ham United. Valencia saat ini berupaya keras untuk mencapai kesepakatan baru dengan Mosquera, namun, Inter siap memanfaatkan celah jika negosiasi tersebut gagal. Hingga saat ini tidak ada klub yang ingin menyanggupi keinginan Jonathan David. Hingga tanggal 14 Juni Jonathan David belum menemukan klub baru untuk melanjutkan karirnya. Penyerang asal Kanada itu tengah menjalani masa akhir kontraknya bersama Lille, tulis La Gazzetta dello Sport. Ia disebut mengajukan permintaan gaji sebesar 5 juta euro bersih per musim. Selain gaji, David juga meminta bonus sebesar 15 juta euro saat penandatanganan kontrak. Permintaan ini membuat sejumlah negosiasi berhenti di tengah jalan. Lanjut laporan tersebut, beberapa klub Italia diketahui sudah melakukan pendekatan awal. Inter, Napoli, dan Juventus sempat menyelidiki kemungkinan transfer. Namun semua pembicaraan sejauh ini mandek akibat tuntutan dari pihak pemain, tulis Gazzetta. Belum ada kesepakatan konkret yang tercapai dengan klub manapun. Meski demikian, peluang David bermain di Serie A tetap terbuka. Belum ada tawaran resmi yang masuk hingga saat ini, ungkap media tersebut. Situasi itu bisa membuka celah bagi klub-klub Italia untuk kembali masuk dalam persaingan. Inter dan Calhanoglu sama-sama terbuka dengan ketertarikan Galatasaray. Inter bersiap membuka negosiasi untuk Hakan Calhanoglu pada bursa transfer musim panas ini. Inter bersedia mendengarkan tawaran untuk Calhanoglu, ungkap Pascual Guaro. Beberapa ketertarikan telah muncul dari Arab Saudi dan Turki, meski belum ada pendekatan konkret. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Galatasaray masuk dalam daftar peminat serius. Jika tawaran yang sesuai datang, Inter bisa mempertimbangkan untuk melepasnya, tulis media Italia tersebut. Gelandang berusia 31 tahun itu masih memiliki kontrak hingga musim panas 2027. Calhanoglu saat ini sedang bersama skuad Inter di Los Angeles untuk persiapan Piala Dunia antar klub 2025. Belum ada tawaran resmi yang masuk, demikian ditulis dalam laporan yang sama. Meski begitu, Galatasaray dan beberapa klub Saudi terus memantau situasinya dengan ketat.
Media Turki fanatik mengklaim bahwa kontak langsung telah terjadi antara Galatasaray dan sang pemain. Calhanoglu siap menerima tawaran kontrak 3 tahun dengan nilai 10 juta euro bersih per musim, ungkap laporan tersebut. Pekan depan pertemuan lanjutan Inter dengan Parma, terkait Ange Ioan Boni. Inter tengah mengupayakan perekrutan Ange Ioan Boni dari Parma untuk memperkuat lini serang. Para petinggi klub saat ini sedang menjajaki kemungkinan transfer bersama manajemen Parma. Inter sedang bekerja dalam operasi ini dengan Parma, ungkap laporan terbaru. Jurnalis Matteo Moretto menyampaikan perkembangan terbaru terkait negosiasi tersebut. Minggu depan dijadwalkan ada kontak baru dengan perwakilan Boni untuk memahami kelayakan operasi ini, serta untuk melanjutkan dialog dan negosiasi, ujarnya di kanal YouTube Fabrizio Romano. Inter juga berusaha merampungkan detail kesepakatan pribadi dengan sang pemain. Tujuannya adalah menutup lingkaran di level kontrak dengan pemain yang bersangkutan. Tambahnya, klub berharap progres konkret akan terjadi dalam waktu dekat. Mehdi Taremi tegaskan komitmen, "Saya ingin bertahan." Mehdi Taremi menyatakan keinginannya untuk tetap berada di Inter meski berbagai rumor menyebut dirinya akan hengkang musim panas ini. Penyerang asal Iran itu menyampaikan pernyataannya kepada media Mehr News, "Saya punya kontrak, dan jika mereka mengizinkan, saya ingin bertahan," ucapnya. Taremi bergabung dengan Inter musim lalu setelah kontraknya bersama Porto berakhir. Di musim perdananya bersama Nerazzurri, ia hanya mencetak 3 gol. Catatan itu memunculkan spekulasi soal kemungkinan kepergiannya dari klub. Namun Taremi membantah kabar tersebut dan menjelaskan kondisi sebenarnya. "Sebanyak apapun media nasional di Iran mengatakan saya pergi dari Inter, di Italia tidak ada kabar seperti itu," ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa dirinya masih bahagia di klub. Selain membahas masa depannya, Taremi juga menyampaikan pendapatnya mengenai sepak bola Italia. Sepak bola Italia dan cara mereka memandang pemain sangat mirip dengan di Iran. Kata Taremi, "Pemain yang lebih tua dan berpengalaman lebih dihargai. Saya mencintai Italia." Oktri manfaatkan 100 juta euro pendapatan Inter untuk pelunasan obligasi. Oktri Capital dilaporkan telah menarik 100 juta euro langsung dari pendapatan Inter guna membantu pendanaan ulang obligasi klub. Dana asal Amerika Utara itu tidak akan menyuntikkan dana baru ke dalam klub, tulis Tuttosport edisi Turin. Sebagai gantinya, mereka memanfaatkan pemasukan besar yang diraih Inter musim ini. Inter kemarin secara resmi mengumumkan bahwa mereka telah melunasi obligasi mereka secara penuh. Obligasi senilai 400 juta euro tersebut semula jatuh tempo pada Februari tahun 2027. Demikian laporan tersebut, namun pelunasan dilakukan hampir 2 tahun lebih awal dari jadwal. Total yang dibayarkan klub mencapai 412 juta euro, termasuk bunga yang telah berjalan. Pelunasan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sumber dana yang digunakan Oktri, ujar Tuttosport. Hingga kini, belum ada kejelasan apakah mereka akan menerbitkan obligasi baru atau mencari solusi di pasar utang swasta. Yang pasti, Oktri telah memanfaatkan performa finansial Inter sepanjang musim lalu. Inter mencatat pendapatan tinggi dari perjalanan ke final Liga Champions serta partisipasi di Piala Dunia antar klub, ungkap media tersebut.